Pada tanggal 17 Maret 2017, Parlemen Uni Eropa mengeluarkan sebuah resolusi tentang aturan perdagangan minyak kelapa sawit dan isu deforestasi. Resolusi tersebut dikeluarkan oleh Komite Lingkungan, Kesehatan Publik dan Keamanan Pangan Uni Eropa. Resolusi menghasilkan voting 640 anggota parlemen setuju, 18 menolak dan 28 abstain. Kita tahu bahwa sektor pertanian memiliki pengaruh besar terhadap kualitas lingkungan Eropa. Dengan petani yang mengelola hampir setengah dari luas lahan Uni Eropa, sektor pertanian merupakan sumber utama tekanan pada lingkungan Eropa. Selama 5 dekade terakhir, kebijakan pertanian bersama Uni Eropa telah mendorong sektor ini menjadi lebih maju dan meningkatkan produktivitas pertanian itu sendiri. Diperkirakan pada tahun 2050, permintaan CPO akan meningkat hingga 2 kali lipat konsumsi untuk kawasan Uni Eropa. Sementara kita tahu bahwa selama 10 tahun terakhir, Indonesia merupakan negara pengekspor minyak kelapa sawit yang paling signifikan dengan nilai ekspor lebih dari 15,5 miliar dolar produk minyak kelapa sawit. Ekspansi substansial ini disebabkan kenaikan yang didorong oleh permintaan yang lebih kuat. Hal inilah yang membuat kebijakan larangan ekspor minyak kelapa sawit antara Indonesia dan Uni Eropa terjadi, sehingga diputuskan untuk dihapus secara bertahap mulai pada tahun 2019 hingga tahun 2023 dan tidak akan digunakan sama sekali mulai tahun 2030. Parlemen Uni Eropa menganggap dalam mengatasi dampak produksi minyak kelapa sawit yang tidak memenuhi prinsip berkelanjutan, khususnya yang memasuki pasar Uni Eropa, maka harus dilakukan sebuah langkah penghentian penggunaan kelapa sawit dan pengurangan impor secara bertahap. Dengan demikian, Komisi Uni Eropa mengeluarkan regulasi tentang pelarangan peredaran minyak kelapa sawit dari Indonesia di seluruh wilayah Uni Eropa yang dimuat dalam resolusi. Resolusi tersebut menjadi kebijakan Uni Eropa yang memperkuat langkah-langkah untuk mencegah deforestasi terkait minyak kelapa sawit dan mengakhiri penggunaan CPO sebagai komponen biodiesel. Kita patut menduga bahwa di balik larangan ekspor minyak kelapa sawit ada motif persaingan industri yang melatar belakangi langkah Uni Eropa membatasi produk sawit. Komisi Eropa menetapkan batasan pada produk turunan sawit untuk biofuel, bioliquid, dan biomass fuel yang memiliki risiko indirect land use change atau produk minyak nabati yang meningkatkan emisi gas rumah kaca. Langkah Uni Eropa ini membuat kita curiga adanya kampanye hitam terhadap produk sawit. Kita tahu bahwa minyak kelapa sawit merupakan minyak nabati dengan produktivitas tertinggi dibanding dengan minyak kedelai, minyak lobak, dan minyak bunga matahari. Lantaran produktivitas sawit lebih tinggi, Uni Eropa diduga menganggapnya sebagai ancaman atas eksistensi dari bisnis minyak nabati lain, seperti minyak biji bunga matahari yang banyak diproduksi negara-negara Eropa. Dalam perspektif ekonomi politik, berbagai kampanye negatif terhadap sawit dianggap sebagai bagian dari perjuangan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari demand terhadap minyak nabati yang semakin tinggi. Kita tahu bahwa produktivitas lahan kelapa sawit melebihi 4 ton per hektar, sedangkan produk minyak nabati lainnya seperti kedelai hanya 0,37 ton per hektar, bunga matahari hanya 0,5 ton per hektar, dan minyak lobak hanya 0,75 ton per hektar. Selain itu, hilirisasi sawit lebih banyak dibandingkan sumber nabati lainnya dengan berbagai keunggulan dari sawit tersebut. Ekspansi sawit dan produk turunannya termasuk minyak sawit di pasar global sangat tinggi dan memberikan tekanan terhadap sejumlah komoditas nabati lainnya. Pada awal tahun 2000-an, minyak sawit hanya menguasai 30,54% dari total pasar minyak nabati dunia, tertinggal dari minyak kedelai yang menguasai 35,64%, sedangkan minyak nabati dari minyak lobak dan bunga matahari hanya berkontribusi sekitar 20,2% dan 13,62%. Namun pada tahun 2018, kontribusi minyak sawit mencapai 35,25%, sedangkan minyak kedelai hanya 28,9%. Komoditas minyak nabati dari bunga matahari menjadi komoditas yang paling mendapatkan tekanan dari ekspansi minyak sawit, di mana share-nya terus mengalami penurunan dari 18,4% pada tahun 1990 menjadi hanya 8,99%.